Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Pagi, Pak. Pagi. Kali ini saya mengangkat topik follow trend dengan membatasi kerugian dan menangkap momen lebih cepat ya di dalam entry. Teman-teman sekalian, ini adalah mata uang euro. Ini mata uang euro. Nah, pada kesempatan ini saya mau jelaskan sebuah indikator. Indikator ini adalah indikator yang sangat umum, sangat lazim, tetapi hampir 60% trader dunia menggunakannya. Indikator apakah ini? Ini adalah indikator yang kita ketahui bersama. Ini adalah indikator MACD. Nah, teman-teman sekalian, ini indikator MACD. Saya jelaskan dulu fungsinya, fungsi dari indikator ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan ada histogram. Oke, ini ada histogram, tetapi saya tambahkan sebuah garis. Saya tambahkan sebuah MA supaya kelihatan lebih jelas. Jadi ada yang merah. Oke, modelnya begini. Ini adalah MACD, di mana cara bacanya secara umum yang kita nonton di internet, yang kita baca dari buku adalah begini modelnya. Apabila garis merah atau garis MA9 ini berpotongan dengan histogram, di sini saya sudah buatkan garis birunya. Apabila dia berpotongan di sini, itu menandakan signal, yaitu signal beli. Itu secara umum yang kita ketahui. Oke, ini signal beli. Kalau pada bagian atas, ini ketika MA9 berpotongan dengan yang biru atau height-nya dari histogram, ini adalah signal jual. Signal sell-nya di situ. Itu yang secara umum ya. Oke, di sini ya, signal jualnya. Berpotongan. Oke, ini signal beli, ini signal jual secara umum. Perlu saya jelaskan bahwa ada jenis tampilan MACD yang sedikit berbeda, tetapi diadopsi dari ini. Diadopsi dari ini. Nah, ketika ini berpotongan dan ini berpotongan, ada sebuah MA. Ini namanya moving average oscillator. Moving average oscillator. Jadi tampilan hampir seperti MACD. Seperti ini modelnya. Oke. Hampir sama ya. Tapi cara bacanya begini. Ini moving average oscillator atau disingkat dengan OSMA. Nah, teman-teman sekalian, ini
cara baca yang ini, histogram ini, kalau histogram atau batangan ini dia menyeberang ke atas 0 ya, ke atas 0. Kalau ini menyeberang ke atas 0, sorry sebentar, saya setelannya. Oke, sorry. Iya. Iya. Kalau ini apa? Osmanya menyeberang di atas garis 0. Ini kan ada garis 0, satu batang saja. Nah, ini sih terjadi perpotongan di sini. Ini terjadi perpotongan. Nah, kalau dia nyebrangnya ke bawah, MA ini nyebrangnya ke bawah, ini juga berpotongan. Jadi dia sinkronnya di sini. Oke, kalau dia nyebrang satu batang ke bawah, harus sinkron dengan potongan MA. Ini potongan MA ini juga harus naiknya sudah di atas, satu batang di atas. Itu cara baca secara umum. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin merubah sedikit paradigma cara bacanya. Jadi cara bacanya lebih mudah ya, lebih simpel, lebih mudah. Nah, kita hanya memperhatikan, tadi saya jelaskan osma ini, fungsi dari osma, tetapi di dalam penggunaannya kita tidak menggunakan ini. Nanti cara bacanya, kita hanya perlu membaca dari histogram MACD saja. MACD, histogramnya satu, dia kalau dia nyebrang ke bawah, satu kali aja. Oke, jadi kita tidak melihat signal dari atas. Potongan ini kita tidak menggunakan. Kita hanya melihat gunung dan lembah. Jadi gunung ini adalah area buy, lembah ini adalah area sell. Jadi sangat simpel, sangat sederhana. Kita tidak melihat potongan ini, kita hanya memperhatikan ini di daerah gunung atau di ini daerah lembah. Ada 0 ya. Itu saja yang perlu kita perhatikan. Nah, kalau terjadi pemotongan, misalnya dia naik di atas 0, satu batang saja, misalnya begini ya. Kenapa saya tadi jelaskan tentang osma? Karena nanti akan saya tampilkan komplitnya indikator MACD. Nah, teman-teman sekalian, kalau dia nyebrang di atas 0, satu batang atau dua batang, minimal pada bagian atas dia itu harus ada breakout. Kalau tidak ada breakout, maka signalnya belum bisa dipastikan jadi. Dia mesti ada breakout. Kalau nggak breakout, berarti belum masuk. Jadi tunggu lagi. Iya, tunggu lagi sampai candlenya ada yang breakout seperti ini. Posisinya bagaimana MACD-nya? Posisinya masih di atas 0. Berarti ini boleh buy. Boleh, sangat boleh sekali. Buy aja. Selama ini histogramnya di atas, jangan berpikiran sell. Taunya buy saja. Taunya buy saja. Nah, kapan kita akan keluar? Kita akan keluar ketika di sini berpotongan. Ketika garis merah ini berpotongan dengan histogram, kita akan keluar. Tetapi apakah ini sudah turun boleh sell? Jangan sell. Karena selama batangan ini di atas 0, ini masih arahnya naik. Jadi kalau dia berpotongan, garis merah dengan histogram ini hanya menandakan rehatnya harga sejenak. Ini tetap trennya tren naik. Jadi kapan kita akan masuk lagi? Yaitu waktu garis merah ini berpotongan kembali atau histogramnya di atas lebih tinggi dari garis merah ini seperti ini. Oke, jadi di sini kita buy lagi karena trennya belum selesai.
Jadi bisa dikatakan bahwa yang terjadi di sini ketika perpotongan garis merah dengan histogram ini hanya signal untuk keluar atau menandakan dia koreksi. Oke. Nah, ketika dia melengkung lagi ke atas dan dia memotong garis merah ini kita disuruh buy lagi. Taunya buy. Nah, sampai di mana kita keluar? Sampai dia di sini. Di sini kita keluar. Exit-nya di sini. Oke. Exit-nya di sini. Nah, kalau kita perhatikan di sini, sesudah kita exit, apa yang kita lakukan? Apakah kita sell? Kita tidak melakukan apapun di sini. Kita tidak usah sell karena ini belum tentu turun waktu di sini. Nah, beda halnya ceritanya kalau dia sudah nyebrang ke bawah 0. Sudah satu batang di sini. Oke? Sudah satu batang di sini. Tetapi apakah ini sudah turun? Kita harus pastikan ketika ini turun di bawah 0, apakah dia sudah breakout? Kalau belum breakout, jangan sell. Oke, ini kan turun ke bawah, tetapi dia tidak breakout low dari candle-candle ini. Berarti kita tidak melakukan sell. Biarkan aja dulu. Kita akan menunggu ada melengkung ke bawah lagi di sini. Histogramnya melengkung ke bawah lagi. Nah, di sini terjadi perpotongan lagi. Nah, itu fix adalah signal untuk sell. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan kecuali sell di sini. Karena ini sudah breakout. Nah, di sini kita sell. Kita sell. Ini tahunya di sell terus di sini. Nah, sampai di sini kita keluar. Oke, kita keluar. Tapi belum melakukan buy. Kita akan buy kalau ada di atas di sini. Dia nyebrang lagi di atas ini dan catatannya dia sudah harus breakout. Melewati high tertinggi di sini. Nah, ini adalah cara bagaimana kita mengikuti tren secara valid, secara benar. Nah, metode ini jarang palsu. Metode ini jarang membuat kita rugi. Metode ini hampir 80% sesuai dengan tren. Jadi ini sangat valid teman-teman sekalian. Oke. Nah, buy yang kita lakukan di sini, kapan kita keluar? Kita lihat di sini. Ada perpotongan garis merah dengan histogram. Nah, di sinilah kita keluar posisi buy kita. Oke. Kalau dia nyebrang lagi, kemari bagaimana? Kita cek lagi di sini. Kalau dia nyebrang, histogramnya ada breakout enggak? Kalau memang dia sudah breakout seperti ini, silakan lakukan sell. Oke. Lakukan sell di sini. Jadi hanya melihat dari pundak ini. Nah, ini karena kita lihatnya di 4 jam ya. Ini kita lihatnya di 4 jam. Jadi sangat range-nya itu lumayan besar di sini. Kalau kita katakanlah kita enter di sini sampai di daerah sini, ini sudah ratusan pip teman-teman sekalian. Jadi kelihatannya di sini kalau kita lakukan sell ini sudah ratusan pip di sini. Sudah hampir 170 pip. Jadi sangat besar sekali pipsnya. Kalau kita lihatnya di 4 jam. Karena sesudah 4 jam kita entry, minimal kita bisa nahan posisi ini 1 hari atau 2 hari. Oke, bisa 1 hari, 2 hari tahan posisi. Perhatikan saja yang saya bilang di sini. Kalau dia sudah breakout seperti ini di sini, kita ini bisa kebetulan di sini bisa tahan sampai 3 hari di sini. Jadi pipsnya sangat besar sekali di sini. Sekitar 300-an pip. Kondisi demikian. Nah, ini adalah salah satu contoh yang kita ambil dari euro. Bagaimana dengan pair yang lain? Apakah cara bacanya juga sama? Cara bacanya sangat sama. Nah, bagaimana kalau saya tradingnya di 1 jam? Apakah cara bacanya juga sama? Masih sama cara bacanya. Cuma cara keluarnya lebih cepat. Karena 1 jam lebih cepat sekali kan? 1 jam kan lebih cepat. Nah, saya memberikan ilustrasi lagi, teman-teman sekalian. Misalnya di sini ya, terjadi penyeberangan. Kalau 1 jam ini saya tidak terlalu jadikan acuan, 1 jam cara bacanya sama, tetapi ketika kita masuk posisi, itu hanya bisa bertahan 2-3 jam saja, karena kita menggunakan 1 jam. Oke? 2-3 jam saja, karena 2-3 jam ya selesai biasanya begitu.
Jadi saya lebih condong untuk melihatnya tuh dari perspektif di 4 jam. Jadi lebih akurasinya lebih cepat, lebih tepat di sini. Jadi tidak selalu ketinggalan pasar. Katakanlah di sini ya, kita ini sudah naik satu batang sampai di sini. Katakanlah kita baru masuk di sini. Katakanlah demikian. Nah, di sini masih bisa tahan 2 hari. Buy di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tidak terlalu banyak karena range hariannya kecil. Ini hanya sekitar 30-an pips. Tidak terlalu besar. Nah, ada indikator bawaan. Kalau ini kan bawaan ya. Ada indikator yang bukan bawaan tetapi tampilannya full dengan OSMA. Ini OSMA, ini MACD. Tampilannya seperti ini. Cara bacanya sama. Cuma saya perjelas ya di sini ya. Oke. Nah, MACD yang di bawah ini adalah adopsi dari 2 indikator bawaan MetaTrader. Nah, MACD ini cara bacanya bagaimana? Apakah sama dengan yang di atas? Sama persis. Nah, perpotongan garis merah dengan garis biru atau height-nya histogram ini itu digambarkan di sini. Perpotongan 2 garis ini. 2 garis ini ya, itu perpotongannya. Sedangkan histogramnya ini adalah OSMA. Ini OSMA. Ini yang merah sama yang hijau ini adalah OSMA yang ini. Sehingga tidak usah heran kalau kita melihat ada indikator orang seperti ini. Tapi kok di MetaTrader tidak ada. Nah, ini bisa di-download di bawah. Di pasar ya. Kamu buka terminal di sini, ada pasar di situ, bisa kelihatan di situ. Bisa di-download MACD yang ini. Nah, ini adalah salah satu indikator momentum, indikator pembawa tren. Bagaimana kalau saya gunakan ini buat scalping? Apakah bisa? Ya sangat bisa. Kita gunakan ini untuk scalping juga bisa. Nah, sekarang masalahnya kamu scalpingnya tuh di frame berapa? Misalnya 15 menit nih. 15 menit. Tapi kita harus tahu keluar ya. 15 menit tuh harus kita tahu keluar. Dan harga sangat cepat sekali bergerak. Nah, namun saya perlu ingatkan bahwa kita perlu tahu tentang price action. Minimal ya, kita harus tahu tentang price action. Yaitu minimal kita harus tahu tingkat support resisten secara simple. Minimal kita harus tahu seperti itu. Seperti ini. High, 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 low. Nah, perhatikan candle yang naik seperti ini. Apakah ini berada di pada posisi area beli? Kalau iya pada posisi area beli, maka kita lakukan buy. Oke. Seperti ini. Ini adalah low. Ini adalah low. Ini adalah low. Minimal kita tahulah tingkatan support resistennya tahu. Nah, perhatikan teman-teman sekalian, pada pagi ini sangat tipis. Hanya berbukit saja. Dan di sini sudah mulai terjadi perubahan. Mungkin range-nya masih terlalu kecil dan tidak ada breakout. Kita pending dulu. Tunggu dia melengkung kembali ke bawah, melengkung kembali ke bawah. Nah, itu adalah signal untuk sell terus. Karena pertama yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kondisi dari harga ini, biasnya bagaimana. Biasnya bagaimana? Kalau biasnya cenderung untuk turun, maka kita lebih dominan ambil turun. Kalau biasnya dominan, biasnya itu adalah bias kecenderungannya begini, miring aja begini, 2 titik low ini miringnya ke atas, lebih cenderung ambil posisi buy. Oke, tetapi saya sarankan untuk melihat ini dalam konteks di 4 jam ya. Konteks di 4 jam.
Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Silakan, ada yang mau bertanya, ada yang mau ngomel, ada yang mau cerita, silakan. Kalau saya mau tanya Pak Adi. Ya, lebih keras Eh, sedikit suaranya. Kecilan. Gini, yang MACD itu ya, saya memang nggak pernah pakai. Itu settingannya itu berapa-berapa aja ya. Takutnya nanti kita ilmunya dapat ini, tapi settingan angka-angkanya beda atau meleset ya kan? Sama, settingan 12, 26, 9. 12, Nah, oh itu kecil ada ya, 269 ya. ya. Takutnya nanti settingannya salah, lari, yang kita ngerti sama settingan angka beda meleset ya. Yang lain ada pertanyaan boleh? Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini kan 12, 26, dan 9. 12, 26, 9. Nah, kalau mau dijadikan indikator MA itu bisa ya. 12, 26, 9 ini bisa dijadikan indikator MA. Saya ambil dari ini ya, dari Bill William. Bill William, kita ambil alligator. Nah, ini adalah alligator. Kita ubah parameternya. Ini kan 12, 26, 9. Ya. Betul ya? Saya mulai dari kecil, 9, 12, 26. Oke, samakan ya. 12, 26, 9, samakan. Kita ambil dari eksponensial, close, dan ini adalah 0 semua. Ini kita ganti 0 semua. Kalau bawahnya ini ada pergeseran ini ya angkanya, tapi kita jadikan 0 semua. Ini 9, 12, 26, eksponensial, close. Nah, yang 26 ini saya jadikan lebih tebal. Yang 26 ini saya jadikan lebih tebal. Seperti ini tampilannya. Nah, ini adalah MA dalam tampilan MACD dalam tampilan MA. Nah, cara bacanya sangat gampang. Perhatikan aja dari garis merah ini. Merah ini adalah 26. Merah ini adalah histogram. Jadi apabila kondisi harga di atas MA dan terjadi breakout, udah itu tandanya. Ya, jadi simpelnya begini. Boleh nggak pakai begini modelnya? Di bawah MACD saya juga pakai MA seperti ini. Sangat boleh sekali. Kalau kita perhatikan harganya di atas MA 26 terjadi perpotongan dan histogram di atas, ya sudah ini artinya kondisinya naik. Tetapi di sini belum breakout. Kalau belum breakout tunggu dulu. Tunggu dia turun kembali dekat MA. Turun kembali dekat MA, lakukan posisi buy kembali di sini. Oke. Dia naik lagi di atas posisi resisten. Dia breakout di atas MA, buy lagi. Dan selama harga masih di atas 2 garis, 3 garis ini, lakukan buy terus. Ini sinkron dengan yang di bawah, karena kita ambilnya dari MA 12, 9, dan 26. Sinkron semuanya di sini. Oke, silakan ada yang mau bertanya. Yang bertanya coba cek dulu ya. Ini sangat sangat bagus sekali ya, karena ini follow trend. Oh, yang ada di chat cuma minta rekaman ya. Rekaman kemarin filenya kalau direkam ini cukup besar ya, kirimnya nanti saya pikir caranya lagi ya, Pak Nur. Ada yang mau bertanya lagi selain Pak Nur? Ini Pak Adi, saya Pak mau nanya Pak. Ya. Maksud Bapak breakout itu apakah ekornya aja sudah breakout atau harus dia tutup sampai bodinya tutup semua Pak? Dengan Mas Nur ya? Bukan, Pak Jondi. Pak Jondi. Pak. Iya Pak. Pak Jondi. Kalau secara umum, menurut Bapak sendiri breakout itu apa? Kalau saya kan masih ini Pak, masih baru Pak di trading. Jadi kalau saya biasanya Pak yang saya lakukan
ekornya tembus saja saya udah anggap itu breakout gitu. Nah, makanya saya mau nanya kan dari Pak Adi kan ada pengalaman lama. Apakah betul pemahaman saya itu atau harus tunggu bodinya close dulu? Ya, saya paham. Saya paham pertanyaannya. Cuma saya mau tanya sama Mas. Menurut Mas, breakout itu apa? Kira-kira penjelasan breakout itu apa? Sudah tembus. Sudah tembus. Dalam bahasa yang sangat sederhana. Breakout itu apa? Sudah melewati garisnya, Pak. Oke, itu nggak salah. Nah, breakout itu saya pakai bahasa sederhananya begini, Mas. Breakout itu adalah pergeseran minat. Oke. Bisa dimengerti, pergeseran minat. Yang tadinya beli, sekarang jadi jual. Itu namanya pergeseran minat. Oke. Nah, kalau Mas perhatikan di sini, ini candle merah semua ya. Iya. Ada merah, ada hijau, ada merah. Satu kelompok merah ini. Oke. Saya lebih cenderung untuk mengambil body dari candle merah ini. Harga pembukaannya. Jadi saya tidak terlalu mempertimbangkan shadow-nya. Karena shadow itu adalah impas. Draw, seimbang. Jadi shadow itu dihasilkan dari dua candle yang seimbang. Satu candle naik, satu candle turun. Katakanlah ini merah. Ini hijau. Nah ini, satu merah, satu hijau, ini seimbang. Ketika saya gabungkan, ini jadi shadow. Oke. Nah, jadi saya cenderung untuk melihat gelombangnya nih, gelombang. Nah, coba perhatikan ini adalah pound sterling. Di sini waktu candle masih sama, saya belum menganggap dia breakout. Ketika ada candle satu close sempurna di atas gelombang merah ini, nah di sini saya anggap breakout, terjadi pergeseran minat. Jadi fokus saya lebih kepada beli daripada jual. Karena dari ini, kelompok merah ini adalah kelompok jual. Nah, waktu dia breakout artinya sudah terjadi pergeseran minat. Minatnya jadi beli. Jadi kalau minatnya beli, saya akan cenderung untuk beli. Walaupun dia turun, saya masih akan beli. Karena dia baru tutup satu gelombang. Berarti ekspektasi saya harga akan menutup gelombang yang ini. Gelombang merah yang ini. Dia akan menutup gelombang yang ini. Coba perhatikan di sini. Ketika dia naik, dia turun, dia akan bayar kembali. Apakah sama persis di sini? Tidak juga. Biasanya dia mengambil pada bagian bawah atau neck-nya. Yaitu ada candle hijau yang dia lewati, breakout yang di sini. Biasanya dia akan sampai di sini dulu. Nyebrangnya ya. Sampai di sini dulu. Kalau tidak berhasil, ya sudah. Ini kemungkinan besar akan kembali ke bawah. Jadi breakout menurut saya itu adalah pergeseran minat. Bisa kepada body, tetapi candle yang lewat itu harus cenderung candle yang cukup besar. Seperti ini. Ini breakout. Jadi saya lebih comfort kalau dia sudah close di bawah. Sempurna. Candle yang lewat itu sempurna. Walaupun ada cara melewatinya secara perlahan-lahan, secara gradual, ada yang langsung nabrak begini, langsung turun begini, tetapi juga ada yang secara perlahan-lahan turunnya, melewati titik support atau titik resisten. Nah, kalau Mas tanya misalnya di sini, kalau ini breakout dong, false. Iya, ini breakout. Kebanyakan orang akan tertipu di sini, breakout di sini. Kok ini breakout tidak melanjutkan perjalanan ke atas, kok malah muter ke bawah? Alasannya apa? Ini kan naik nih. Kenapa nggak naik lagi? Ini kan breakout di sini. Ya kan? Berarti ini kategori false. Kategori palsu breakoutnya. Menurut saya tidak ada istilah palsu dan tidak palsu. Karena konsepnya begini. Konsepnya adalah bahwa ketika harga turun ini yang panjang ini, dia sudah melewati titik-titik rendah di sini.
1 titik, 2 titik, 3 titik. Ini titik rendah. Jadi dominan selnya lebih kental di sini. 2 kali gelombang. Jadi walau dia naik, ada lewat sedikit itu maklum-maklum saja. Tidak terlalu jadi persoalan. Intinya bahwa harga yang turun ini sudah lebih dari 1 low. 1, 2, 3. Low-nya dia lewat 2 kali. Jadi kecenderungan ketika harga naik ini adalah kompresi atau pembayaran kembali harga untuk mencari titik keseimbangan. Dan kalau kita ukur ini jatuhnya mungkin sekitar 50 atau 61%. Oke? 50 atau 61%. Jadi fungsi dari ini bisa kelewatan sedikit, bisa juga tidak, karena ini adalah koreksi. Kira-kira begitu? Cukup puas jawabannya atau kurang puas? Biar saya puaskan. Ya Pak, jelas Pak. Terima kasih banyak Pak pencerahannya. Jelas ya? Iya, Oke. terima kasih. Nah itu kan secara diagonal ya, Mas. Secara horizontal ya. Breakout secara horizontal. Tapi bisa breakout secara diagonal seperti ini. 1, 2, 3. Ini diagonal. Oke, ini diagonal. Ini breakout diagonal. Kalau soal tanya breakout. Oke. Nah, kalau kita perhatikan, harga ini cenderung lebih datar atau lebih miring gerakannya. Lebih banyak miringnya ya. Coba perhatikan, miringnya ke atas, miringnya ke bawah. Jadi support dan resisten biasanya lebih akurat kalau berdasarkan kemiringan. 1, 2, 3, 4. Ini support. Coba perhatikan harga mantulnya di mana. Oke. Kembali titik support miring ini yang sudah jadi resisten. Jadi support yang lebih tepat itu adalah resisten yang lebih lebih dominan terjadi adalah dengan garis miring seperti ini. Low, low, low. Jebol ya sudah, berarti ini breakout. Secara diagonal lebih tepatnya. Kita hubungkan 2 titik ini, kita tarik seperti ini. Ini breakout. Ketika harga mampir kembali di sini, ini adalah point entry kembali sell. Ini kan breakoutnya di sini nih. Turun kembali lagi, ini sell lagi. Jadi lebih dominan, lebih miring harganya daripada secara horizontal. 1 kali, 2 kali. Breakoutnya di sini. Ya sudah, ini biasanya akan terjadi penurunan. 2 kali. Nah, di sini. Ini bisa horizontal seperti ini. Oke, ini bisa horizontal seperti ini. Diagonalnya bagaimana? Diagonalnya seperti ini. Kita ambil dari titik rata-rata high ini kena di sini resistennya. Kita boleh tarik ambil dari sini ke sini. Jadi ada 2 garis. Nah, kelihatan ini kan breakout nih. Tapi kok nggak jadi turun lagi karena berbenturan dengan tingkat resisten. Kenaikan yang kedua ini baru fix breakout. Nah, harga yang breakout ke atas cenderung lebih berat daripada yang turun. Harga yang naik itu cenderung lebih berat daripada turun. Jadi kalau breakout ke bawah lebih cepat daripada breakout ke atas. Breakout ke atas dia akan tes, dia coba keulang 2 kali, 3 kali baru breakout. Kalau turun jarang tidak terjadi. Jadi harga yang turun tuh cenderung lebih cepat breakout daripada harga yang naik. Kok begitu ya? Karena daya tarik. Gimana? Gravitasi. Ya, karena gravitasi. Karena gravitasi. Bagaimanapun harga yang kalau kita naik gunung itu capek, kalau turun tuh nyosor, cepat sekali. Nah, manusia dalam kehidupannya dipengaruhi di dalam hukum gravitasi.
Sehingga di dalam pengambilan keputusan itu juga sangat berpengaruh karena manusia lebih cepat pesimis daripada optimis, takutnya lebih banyak daripada beraninya. Lebih pesimis. Jadi kalau kita perhatikan harga naik itu pelan kecil, begitu turun segede gaban. Turunnya cepat daripada naik. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Pak Yunus Mau kayaknya tanya mau apa tanya. saja boleh ya, tidak terlepas dari materi yang kita bawakan ya. Jadi ini kita Kapan kita bisa merokok bareng-bareng lagi, Bos? Aku lagi merokok ini. Kalau seperti biasa Pak, kita kan lebih banyak main di Euro USD. Kasih bayangan dong Euro USD 1-2 hari ke depan. Udah turun. Oh, udah turun. Turun. Belum mau longsor. Belum Pak longsor, gimana Pak longsor? Kan kemarin webinar 2 minggu yang lalu sama minggu yang lalu saya kan bilang jatuhnya akan ke 1.2 atau di bawah 1.2. Benar. Kalau masih ingat ya. Ada rekamannya Pak. Ada rekamannya kan, nggak bisa bohong. Oke. Nah, ini sebenarnya begini. Kadang-kala karena kita punya posisi sell di bawah misalnya kan, kita masih beranggapan harga masih akan turun. Dan kita tidak, kadang-kadang karena sudah ada posisi, jadi pikiran kita kadang-kadang tidak logis. Biasanya begitu. Jadi mengaburkan apa yang kita karena sudah ada posisi. Nah, perhatikan euro. Nah nanti dia di sini akan terhenti sejenak. Ini adalah tingkat support. Oke, tingkat support. Berhenti sejenak di sini. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, ini harga kan di sini nih, titik candle merah. Candle merah start mulai turun. Start mulai turun. Nah, 2 open dari candle merah ini kalau dia nggak lewat cuma begini aja ya. Dari kemarin sudah harusnya sell di sini. Bukan hari ini sellnya, kemarin udah bisa sell. Sampai di sini ini pola yang sangat bagus untuk sell. Jarang meleset di sini. Oke, sampai di sini dia akan terhenti sebentar. Mungkin ada koreksi lagi, naik sedikit. Nah, boleh sell nggak? Boleh. Nah, sekarang tinggal dilihat tingkat support resistannya. Ini secara miring, saya kasih ya. Ini baru breakout satu garis. Nanti dia akan koreksi, saya akan buat 1 garis lagi. Kira-kira sampai di sini lah. Nah, akan fix kalau dia breakout candle yang garis yang saya buat ini. Tapi untuk menampilkan menggunakan MACD, pakai MACD coba perhatikan sebenarnya di sini belum turun. Gitu ya. Jadi yang turun ini hanya sebuah koreksi dari kenaikan yang kemarin. Karena prinsipnya kemarin yang naik 2 hari ini sudah membreakout rata-rata high. 1 high, 2 high, dia jebol di sini naik. Jadi fungsi dari penurunan ini adalah untuk mencari titik seimbang. Nah, di sini titik seimbangnya. Oke, yang pertama. Kemudian di sini. 2 titik seimbang di sini. Jadi memang ada posisi kita sell yang harus keluar, ada posisi kita sell yang tidak harus keluar. Nah, maksud saya begini. Misalnya, ini candle hijau naik. Candle hijau naik ya, yang ini ya. Perhatikan di sini. Candle hijau naik, kemudian dia turun. Candle merah turun, tetapi tidak breakout. Candle hijau turun, tetapi tidak breakout. Nah, 2 tendangan dia tidak jebol. Kita lakukan buy lah di sini. Secara price action kita lakukan buy. Ya, target kita cuma di sini. Beda kalau kita di sini seperti ini. Coba perhatikan, misalnya ini sudah naik 1 batang di atas MA nih. Kalau buy yang kita lakukan pada zona sell di MACD adalah buy yang harus keluar posisinya. Tetapi kalau dia sudah nyebrang begini,
Oke, kita lakukan buy misalnya. Buy. Ternyata di sini apa namanya? Dia breakout. Berarti posisi kita di bawah nggak usah buang dulu. Ini kan sudah breakout di sini, breakout 2 high tinggi. Berarti posisi kita bisa hold dong. Hold lagi 1 hari lagi. Jadi target kita bisa maksimum hasilnya ya. Margin kita lebih bertambahnya maksimum. Jadi ada posisi yang kita buy di sini harus keluar karena kita buy-nya di zona sell. Bye-bye. Kalau buy-nya kita di zona buy, kebanyakan dia breakout ya, dan itu bisa ditahan 1 hari. Jadi jangan bertanya harga akan kemana, ke atas atau ke bawah. Sebenarnya nggak ada seorang pun yang tahu. Karena harga ini sifatnya dinamis dan kesempatan itu hanya hadir ketika kita menunggu, bukan kita mencari. Tunggu momentumnya sudah keluar ya jadi gitu. Kalau kita paksakan entry ya nggak bisa. Karena momentum itu memang tiap hari ada, tetapi tidak tiap saat ada. Nah, kalau kita perhatikan di sini misalnya, ini kan rata-rata harga rendah, harga rendah kan, low, nah di sini jebol ke bawah. Ini jebol ke bawah. Oke, perhatikan MACD-nya ini di bawah MACD-nya, histogramnya. Nah, ketika harga berbalik ke atas, ini kesempatan emas untuk sell karena dia sudah seimbang di situ. Ini kesempatan emas untuk sell. Coba perhatikan, melengkung lagi ke bawah. Ini sell. Oke. Nah, ketika dia bayar lagi, kembali rata lagi di sini, ini kesempatan kedua untuk sell lagi. Sell lagi. Tapi ini MACD-nya di atas, Pak. Iya, MACD-nya di atas. Tidak salah. Oke. Tapi kalau kalian mau menunggu sampai dia nyebrang ke bawah, itu salah nggak? Itu juga nggak salah, lebih valid lagi. Cuma biasanya kita sudah membeli sesuatu yang sudah terlalu mahal di sini. Jadi di sini MACD adalah alat dukungan, price action-nya itu adalah yang utama. Oke, jadi ini nggak bisa dilepaskan dari price action. Oh, saya nggak tahu price action, saya mau pakai MACD saja. Ya monggo, nggak masalah. Cuma ya kita akan selalu mendapatkan harga yang lebih mahal, walaupun posisi itu tidak salah. Oke, kita terlambat ambil posisi buy dan posisi sell, biasanya begitu. Kalau kita tidak berdampingan dengan price action. Oke, silakan kalau ada mau bertanya. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Euro ya. Bang Yunus Tapi ngopi kalau- dulu. Kalau dia nggak sanggup breakout yang garis bawah, berarti lanjut naik lagi dia ya, euro. Setidaknya dia hari ini stuck dulu di situ. Dan perhatikan di sini, nanti kalau dia breakout-nya sampai ke bawah ini ya, ini kan rata-rata high nih ya. Klik perhatikan, ini low, perhatikan di sini low, ini low, oke, ini low, ini high, ini high. Nah, kok ini harganya kurang lebih sama di sini kan? Berarti kan harga sekarang lagi bermain dalam ruangan ini. Ruangan atas ke ini, ruangannya. Tapi kalau dia turun di bawah ini, ya nanti mainnya ruangnya ke bawah, ruangannya. Oke. Kalau nanti dia breakout secara horizontal, breakout di sini, di bawah ya. Ya siapa tahu, karena ini kan hari Rabu ya, hari Rabu biasanya kencang. Kalau dia lewat begini, kelewatan, jangan buru-buru sell, tunggu dia kasih diskon dulu, baru sell ulang di sini. Oke. Tapi kelihatannya ini akan jadi benturan yang cukup kuat, supportnya ini cukup kuat di sini, karena rata-rata harga pernah berhenti di sini. Ini tentu ada alasannya kenapa harga berhenti di sini. Mau tahu nggak alasannya? Gimana, Pak? Mau banget. Nah ini kalau mau ini kita harus lihat. Perhatikan ya. Ini ya.
Nah, ini kan ini resisten masa lalu, ini support masa lalu. Support, resisten itu harga tengah. Kalau harga tengah itu cincai-cincai lah, biasa harga berhenti di situ. Itu alasannya. Nah, kalau saya lihat ini cenderung untuk kembali ke sini. Cenderung ya. Cenderung untuk ke sini. Tetapi dengan alasan ini kan breakout secara miring kemarin nih. Ini juga breakout nih. Ini belum breakout. Nah, kemungkinan hari ini berada di sini supaya seimbang. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini, kita tarik ulur ke belakang. Perhatikan di sini. Kenapa kemarin harganya berhenti di sini? Dicek aja. Ini kan kondisi yang sama. High, resisten, rejection. Makanya dia berhenti di sini. Seimbang supaya sama, baru ada neraca perdagangan. Kalau nggak sama ya kredit macet. Kalau nggak sama kredit macet, karena nggak mungkin orang buy terus nggak ambil untung, kan lucu. Orang buy terus tapi nggak ambil untung, atau orang sell terus. Berarti kalau sell terus ya grafiknya lurus-lurus saja, nggak ada naik turun. Makanya yang pasang robot jangan khawatir, harga itu naik turun. Cuma masalah ketahanan dana saja. Oke. Nah, kalau kemarin misalnya kalau kemarin ambil posisi kan lumayan ya, saya bilang akan turun nih. Nah, jatuhnya di 12 lah, nggak usah sampai 11 lah, 12 aja itu udah oke banget. Mungkin ada yang sudah selesai, ada yang belum selesai ya. Iya. Punya saya sudah selesai juga. Oh. Oke, ada yang masih mau bertanya? Ada pertanyaan? Mau tanya apa? Silakan, apa aja mau tanya? Silakan. Masih ada 8 menit waktu kita, silakan. Udah mau sejam juga. Kayaknya cukup jelas ya. Aku coba cek dulu kalau belum saya baca. Oke. Kayaknya nggak ada pertanyaan lagi ya. Harusnya sudah oke lah Pak Adi. Sudah oke kan? Sudah oke semua ya. Thank you loh Pak Adi. Waktunya 1 jamnya lagi bersama kita. Terima kasih juga rekan-rekan yang sudah bergabung dengan Zoom kita. Kita ingatin lagi setiap Rabu jam 2 kita akan mulai edukasi ini. Untuk tema biasanya Pak Adi H-1 kasih temanya ya. Ya Pak Adi. Mana? Biasanya untuk temanya H-1 baru dikasih tahu ya. Ya, karena harus dapat ilham dulu baru kasih tahu. Kalau saya kasih tahu sekarang nggak seru. Ilham tetangga saya udah pindah sih. Ya. Oke, thank you semuanya. Terima kasih waktunya. Semoga ilmu pada hari ini. Langsung ada yang bertanya, robot stable follow trend atau counter trend? Itu harusnya Pak Nielsen yang jawab ya. Jangan tanya ke saya kurang hari paham. besok Pak Nur kita bahas tentang IE sama PAM oleh Pak Nielsen yang kreator IE kita ya. Besok jam 2 kita bergabung lagi ya untuk IE. Robotmu follow trend apa counter trend? Oh lagi sama Pak Nielsen ya? Pak Adi? Pak Nielsen lagi makan. Lagi makan, nggak apa-apa deh. Besok aja kita jawab. Biar seru besoknya lagi ya. Thank you semuanya. Sampai jumpa. Salam profit bagi kita semua. Bye-bye.